Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran tentang ekonomi manajerial bagian keempat. Kita akan mempelajari tentang market demand. Market demand itu adalah suatu bentuk kurva atau bentuk demand yang merupakan kumpulan dari demand untuk suatu produk yang sejenis, ya. Jadi ada produk yang sama dengan merek yang berbeda. Nah, itu kemudian dijadikan satu demand-nya menjadi satu bentuk market demand. Sebagai contoh di sini ada produk satu dengan demand satu dan produk dua dengan demand dua. Bagaimana kita akan membentuk market demand-nya? Untuk produk satu di sini pada waktu harga dua ini demand-nya satu atau key-nya adalah satu. Pada waktu dia harganya satu, key-nya 3. Pada waktu harganya 0,5, key-nya adalah 4,5. Tentunya contoh ini adalah contoh yang dibuat untuk memudahkan memahami dalam market demand, ya. Jadi kalau pada dasarnya kalau di pasar aktualnya atau di keadaan yang sebenarnya harganya tidak seperti bilangan bulat ini atau jumlah produknya atau jumlah Q-nya tidak seperti ada bilangan pecahan seperti ini, ya. Kemudian untuk produk dua atau merek dua, ini pada waktu dia harganya dua, ini demand-nya adalah satu. Pada waktu harganya satu, demand-nya dua. Pada waktu harganya setengah, demand-nya adalah 3,5. Bagaimana kita membentuk market demand-nya untuk kedua produk ini? Untuk kedua produk ini, ya, ini adalah dengan cara kita menjumlahkan demand-nya, yaitu pada harga dua di sini satu, ya, key-nya satu, di sini key-nya satu, sehingga untuk demand marketnya dua, ya, pada harga dua. Pada harga satu di sini untuk demand satu dia 3, pada demand dua adalah 2, maka pada demand marketnya ada 5. Ya, jadi titiknya di sini. Kemudian pada harga setengah, ini demandnya adalah 4,5, di sini demandnya 3,5, maka untuk demand marketnya adalah penjumlahannya 4,5 tambah 3,5, 8. Kemudian kita tarik garisnya di sini, maka ini adalah bentuk kurva demand pasar. Ya, kalau ada mereknya, ada jenis barangnya itu ada 10, ya ini ya semuanya 10-10-nya dijumlahkan, ya. Ya, secara secara grafisnya seperti ini. Jadi untuk mendapatkan demand market. Secara grafik, secara matematiknya, secara matematik hitungannya, ya tentunya di sini harus ada data. Data demand satu, data demand dua, kemudian ke data sampai data demand yang ke N, kemudian dihitung menjadi multiple regresi untuk demand marketnya. Ya, seperti itu untuk mendapatkan demand market. Kemudian secara umum fungsi dari permintaan pasar, itu fungsi dari permintaan pasar itu adalah key DX. Jadi key DX adalah demand pasar, ini demand market tadi. Itu fungsi dari harga barang tersebut. Harga barang di sini ada harga barang rata-rata, kemudian N ini adalah populasi, kemudian I ini adalah income masyarakat, kemudian ini harga barang pesaing, harga barang komplementer, ya, dan sebagainya. Kemudian T ini adalah trend, ya. Jadi variabelnya bisa banyak. Setiap produk, setiap jenis produk itu tentu berbeda-beda variabelnya, ya, yang akan menentukan demand marketnya. Nah, kemudian kembali lagi ke demand. Fungsi demand dari suatu perusahaan dapat dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Key X, key dari perusahaan X, yaitu A0 ditambah A1 kali PX. PX itu adalah harga barang tersebut, harga barang perusahaan tersebut. N itu adalah populasi kali A2. Kemudian A3 dikalikan dengan income masyarakat, ditambah A4 dikalikan harga barang pesaing, ditambah A5 kali tren, ditambah seterusnya sampai variabel apa yang terkait dengan produk tersebut, kemudian ditambah E. Nah, persamaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dengan data dari demand dari perusahaan tersebut, data time series-nya, ya, berdasarkan data time series-nya berapa banyak, ya, dari tahun ke berapa atau dari bulan berapa sampai bulan berapa dan seterusnya. Ya.
Nah, A0 ini yang kita sebut dengan konstanta, kemudian A1, A2, A3, dan seterusnya itu adalah koefisien. Nah, inilah adalah demand demand dari suatu perusahaan. Contoh permintaan untuk sweet potatoes di USA pada tahun 1945 sampai 1949 sampai 1972. Ya, jadi di sini tentunya adalah ada data time series-nya untuk variabel-variabelnya dari tahun 49 sampai tahun 72. Berarti ini adalah demand market, ya, demand market. Nah, key dari sweet potatoes itu adalah persamanya seperti ini setelah dilakukan perhitungan datanya dengan menggunakan regresi berganda, maka didapatkan di sini 7.609 minus 1.606 PS. PS itu adalah harga sweet potatoes 59 kali N itu adalah populasi, ya, di mana PS itu adalah harga potatoes dalam US dollar, dijual dalam US dollar, kemudian N itu adalah populasi dalam jutaan, kemudian dikalikan 947 kali I income masyarakat dalam ribuan dolar, kemudian 479 PW harga white potatoes. Ini adalah di sini koefisiennya adalah 479 dikurangi 271 T. T itu adalah time trend, di mana T sama dengan 1 itu untuk tahun 49 dan T-nya yang ke-24 untuk tahun 1972. Jadi di sini ada 24 data time series untuk harga sweet potatoes, populasi, income, kemudian harga white potatoes, dan ada tren waktu. Ya. Dan setelah didapatkan dari regresi berganda, maka didapatkan hasil seperti ini. Ya. Nah, untuk nanti menganalisanya, jika NIPW ini konstan, maka kalau harga sweet potatoes itu naik ke $1, maka key dari sweet potatoes itu akan turun sebanyak 1.606 kilogram. Ya. Nah, kalau populasinya naik satu populasi itu tadi dalam 1 juta, ya, naik 1 juta, ya, maka di sini key-nya akan naik sebanyak 59 59 kilogram, ya, 59 kilogram, dan seterusnya, ya. Nah, begitulah cara nanti untuk digunakan data ini untuk analisa. Nanti analisanya banyak, ya, termasuk analisa uh, dari koefisien-koefisien tadi, ya, pengaruh dari koefisien tadi terhadap uh, key, terhadap demand-nya. Nanti akan kita bahas pada bagian yang lain. Semoga penjelasan ini, teori ini bermanfaat.